Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balapan Grand Prix Motegi yang terlihat membosankan bukan berarti balapan tersebut berjalan tanpa drama, kawan. Pasalnya ada beberapa kejadian yang cukup menyita perhatian publik. Di antaranya konflik crash yang terjadi antara Alex Marquez dengan Joan Mir di tikungan 12 pada lap pembuka. Kemudian podium 3 Marquez yang hampir dibatalkan dan digantikan oleh Enea Bastianini karena masalah aturan. Balapan akhir pekan di Motegi kemarin menjadi balapan paling sial bagi Alex Marquez dari Gresini Racing Ducati dan Joan Mir dari Repsol Honda, di mana kedua pembalap harus menyudahi balapan lebih awal, bahkan tak sampai menuntaskan lap pembuka setelah mereka mengalami crash di tikungan 12. Alex Marquez yang sebelumnya melebar di tikungan 11 berusaha memperbaiki posisi di tikungan selanjutnya. Namun sangat disayangkan, upaya Alex memperbaiki posisi justru menjadi bencana bagi Alex dan Joan Mir. Ketika Alex kehilangan kendali di tengah tikungan 12, yang kemudian membuat GP23 miliknya menabrak RC23 Joan Mir dari belakang. Bahkan sampai GP23 Alex tersangkut di antara roda dan spakbor tengah RC23 milik Joan Mir. Juara dunia MotoGP 2020 tersebut juga terjatuh di atas RC23 dengan GP23 yang masih menempel di bagian belakang. Alhasil, kedua pembalap harus kembali ke pedok masing-masing dengan penuh kekecewaan. Terutama Joan Mir yang merasa sangat dirugikan atas manuver Alex di tikungan 12. Di tikungan 11, Alex melaju jauh, dan memasuki tikungan 12, dia menabrak saya dari belakang. Tanpa berpikir, hampir melaju seperti rudal. Anda harus lebih banyak berpikir tentang motor. Merusak balapan orang lain itu memang mudah. Ini bukan pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi padanya. Saya melakukannya dengan baik. Saya berusaha bangkit kembali hingga Alex memutuskan untuk mengakhiri balapan saya. Ini bukan insiden balapan. Saat ada pembalap di depan Anda dan Anda menabraknya tanpa berpikir, itu bukan insiden balapan biasa. Marah campur kecewa. Itulah yang dirasakan Joan Mir pasca insiden tersebut. Bahkan Joan Mir sampai menyebut untuk kesekian kalinya Alex melakukan manuver merugikan kepada pembalap lain dengan cara yang hampir sama. Mungkin yang dimaksud Joan Mir adalah kejadian Aragon sebelumnya yang melibatkan Alex Marquez dengan Pecco Bagnaia hingga menjadi perdebatan yang cukup panas waktu itu. Namun dalam kejadian di Motegi, Race Direction telah mengambil keputusan bahwa Alex Marquez bersalah atas manuver yang merugikan Joan Mir di tikungan 12 pada lap pembuka. Dan Alex telah dijatuhi hukuman long lap penalty yang wajib ditebus oleh Alex pada balapan selanjutnya di Phillip Island. Sedangkan Alex mengaku tidak setuju atas sanksi yang diberikan. Mengingat, dia juga telah menjadi korban Jack Miller dalam crash beruntun di lap pembuka Mandalika. Sedangkan Jack Miller pada saat itu tidak mendapatkan sanksi apapun karena dinilai hanya merupakan insiden balap. Saya melakukan kesalahan di tikungan 11 yang menyebabkan saya sedikit keluar jalur. Dan dalam upaya untuk kembali ke posisiku, aku menabrak Mir dan membuatku terjatuh. Sepeda saya tersangkut dan saya minta maaf karena tidak menyertakan Anda dalam balapan. Sekarang adalah waktunya pergi ke Australia untuk bangkit kembali. Saya harus melakukan long lap penalty meskipun saya tidak setuju. 7 hari yang lalu di tikungan 3, pengemudi lain menyentuh saya dengan cara yang sama dan tidak mendapatkan sanksi apapun. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku tidak sama untuk semua orang. Tapi kami akan menjadikan alasan sebagai suatu kebijakan. Permintaan maaf Alex Marquez atas insiden tersebut sudah disampaikan kepada Joan Mir. Namun secara terbuka Alex Marquez tidak menyetujui sanksi yang diberikan kepadanya karena dia menilai bahwa kejadian di Motegi sama seperti kejadian di lap pembuka Grand Prix Mandalika yang disebabkan oleh terjatuhnya Jack Miller di tikungan 4 hingga menyeret 3 nama pembalap lainnya. Ada salah satu aturan di MotoGP yang bisa memaksa pembalap kehilangan posisi atau bahkan podium. Namun cukup jarang terjadi karena kebijakan di dalamnya. Dalam hal ini, hampir saja dialami Marc Marquez pada balapan utama di Motegi kemarin, kawan. Di mana podium ketiga yang diraih Marquez terancam diberikan kepada Enea Bastianini. Situasi tersebut bisa terjadi atas dasar aturan Dorna yang menyatakan bahwa pada lap penutup atau last lap,
jika dalam perebutan posisi, pembalap yang dalam kondisi defense di last lap dan sempat melanggar batas lintasan, dan memiliki gap atau jarak dengan pembalap di belakangnya setengah detik atau kurang dari setengah detik, maka pembalap di belakangnya berhak mengambil alih posisi setelah garis finish. Dalam kasus Marc dan Enea kemarin, kita bisa melihat bahwa Enea semakin menekan dan menekan di last lap, guna memperpendek gap dengan Marquez, setidaknya setengah detik. Tujuan Enea jelas, jika dia gagal mengovertake Marc, maka dia masih bisa mengambil keuntungan dari kesalahan Marc yang menyentuh track limit dengan gap di bawah setengah detik. Sedangkan Marc terus mendorong untuk menjauh dan menjaga gap dari Enea lebih dari setengah detik. Dan tujuan Marc juga jelas. Selain dia berusaha melakukan defense, dia juga berusaha keras menjaga gap dengan Enea setidaknya lebih dari setengah detik, demi menghindari kecolongan posisi podium dari Enea karena dia sempat menyentuh track limit di tikungan 4 pada lap terakhir. Namun hasil akhir dari balapan Motegi kemarin, Marquez tetap lolos dan berhak atas podium 3, meskipun dia sempat menyentuh track limit di last lap. Namun Marquez masih diuntungkan dengan gap finalnya dengan Enea Bastianini yaitu 0,536 detik atau setengah detik lebih. Artinya Marquez masih diuntungkan dengan gap setengah detik lebih 0,036 detik dari Enea Bastianini. Dan cerita akhirnya bisa berubah kawan, jika Marquez finish ketiga dengan gap 0,500 detik atau kurang dari itu. Maka Enea yang berhak naik podium 3 di Motegi kemarin, atas dasar aturan yang berlaku. Dan berikut isi pedoman aturan dari steward panel MotoGP. Bagi para pembalap yang bersaing ketat untuk mendapatkan posisi, jika terjadi pelanggaran batas lintasan pada lap terakhir, maka pembalap yang bersangkutan harus menunjukkan kerugian yang jelas, di mana pedoman untuk persaingan ketat di lap terakhir adalah bahwa pembalap berjarak 0,500 detik, atau kurang pada saat terjadi pelanggaran batas lintasan dan menyentuh garis finish. Maka steward akan menentukan hasil balapan apakah ada perubahan posisi atau tidak. Kasus yang sama sebenarnya sudah pernah terjadi pada Brad Binder dalam gelaran Grand Prix di sirkuit Assen pada tahun 2023 lalu kawan. Di mana pada saat itu Brad Binder menyentuh track limit di lap terakhir, ketika posisinya berada di urutan ketiga, dengan dibuntuti Alex Espargaro di posisi keempat dengan jarak kurang dari setengah detik. Alhasil Brad Binder dengan terpaksa harus kehilangan podium 3-nya setelah dijatuhi penalti turun 1 posisi atas kejadian tersebut. Jadi bisa diibaratkan podium ketiga Marquez masih terselamatkan oleh gap 0,536 detik. Dan bagaimanapun, Marquez layak atas podium 3 yang benar-benar krusial, setelah dia berjuang keras dengan mengawali balapan di grid ke-12. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!